Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Masaid. Pasca pemerintahan Sultan Agung, raja-raja selanjutnya mengalami penurunan kualitas sehingga sangat lemah dan semakin dekat dengan VOC. Puncaknya, pada masa Pakubuwana II, raja semakin dekat dengan VOC, membuat VOC semakin semena-mena. Seorang anak dari Raden Masria yang bergelar Adipati Arya Mangkunegara dan Raden Ayu Lan Putri dari Adipati Blitar, yaitu Raden Masaid, melamar menjadi tentara kerajaan. Pada usia ke-14 tahun, Masaid diangkat sebagai Gandhi Kraton atau pegawai rendahan istana dengan gelar Raden Mas Ngabehi Suryo Kusumo. Karena merasa sudah bertahun-tahun menjadi tentara dan berpengalaman, ia ingin meminta kenaikan pangkat. Tetapi bukannya diberikan kenaikan pangkat, Masaid malah difitnah hingga dihina. Ampun seribu ampun Pati, hamba kemari ingin meminta hal sesuatu kepada Pati. Hamba ingin meminta kenaikan pangkat Pati, karena hamba sudah mengabdi bertahun-tahun kepada kerajaan Mataram. Kenapa kau ingin kenaikan pangkat? Bukankah kau orang yang membantu pemberontakan orang Cina? Mana mungkin hamba membantu pemberontakan orang-orang Cina? Itu pasti semua berita bohong. Tapi rumor yang saya dengar berasal dari sumber yang terpercaya, dan saya lebih mempercayai sumber yang saya dapatkan dibandingkan kamu. Tidak mungkin hamba mengkhianati tanah kelahiran hamba sendiri Pati. Hamba sangat mencintai. Sudahlah, lebih baik kau pergi dari hadapan saya. Saya tidak mau melihat muka orang-orang munafik seperti kamu. Baiklah, kalau Pati menganggap demikian. Permisi. Merasa sakit hati karena difitnah membantu pemberontakan rakyat Cina, hingga Masaid pergi keluar kerajaan bersama dua tokoh, yaitu Raden Sutawijaya dan Suradiwangsa yang kelak menjadi kiai. Mereka pergi sambil menghimpun pasukan di Englaro. Dengan pasukan tersebut, Masaid berperang melawan VOC dan kerajaan Mataram. Kenapa kamu memanggil kami, Mas Said? Kerajaan semakin hari semakin dekat dengan VOC. Bukan hanya kerajaan saja, tapi hampir seluruh bangsawan. Kalau mereka menjadi kaki tangan VOC, maka rakyat akan semakin sengsara. Maka dari itu, kita harus angkat senjata untuk melawan VOC dan kerajaan. Dan aku juga difitnah oleh kepatihan karena telah membantu pemberontakan. Tetapi, bagaimana cara kita melawannya? Dan di mana? Kita harus mengimpun pasukan Sutawijaya. Kau seorang Raden, keluargamu memiliki tentara, begitu juga keluargaku. Dan kita harus memiliki kiai di sini. Dengan nama tersebut pasti banyak orang yang mendukungnya. Baiklah, aku juga sudah muak dengan kerajaan. Jadi, kemana kita sekarang? Kita akan menuju Ngalaro. Pertempuran pertama kita akan bermula di sana. Oleh para pengikutnya, Masaid diangkat sebagai raja baru dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwana Senupati Sudip Yaning Prang, atau yang lebih dikenal sebagai Pangeran Samber Nyawa. Banyak peperangan yang telah dimenangkan oleh Masaid karena didukung oleh masyarakat, sebab akan menjadi ancaman serius bagi eksistensi Pakubuwana II sebagai Raja Mataram, sehingga Raja Pakubuwana II mengeluarkan sayembara pada tahun 1745. Masaid semakin menjadi-jadi. Seluruh pasukan ia kalahkan. Dia mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat. Kalau begini terus, dia bisa sampai ke ibu kota. Yang Mulia, bagaimana jika kita mengerahkan seluruh pasukan kita untuk mengalahkan Masaid? Tidak, itu tindakan yang ceroboh. Kalau kita mengkerahkan seluruh pasukan, yang ada orang Cina memberontak lagi. Karena kita tidak tahu apakah pemberontakan itu sudah diselesaikan apa belum. Yang Mulia, bagaimana jika kita membuat Wonowiri dengan hadiah yang besar? Ide yang bagus, Pati. Ambil kertas, lalu tulis apa yang kukatakan. Tuliskan,
Wahai rakyat-rakyatku, kerajaan sedang dilanda. Kerajaan sedang dilanda pemberontakan dari pengkhianat kerajaan, Mas Said. Siapapun yang bisa mematikan api pemberontakan maka akan mendapatkan hadiah sebidang tanah di Sukawati berukuran 3.000 hektar. Pasukanku, kita akan mengalahkan Mas Said, si pemberontak kerajaan. Kita akan menyerang. Semua orang masih tidur. Siapkan diri kalian. Kita akan menyerang saat fajar. Demi Mataram. Demi Mataram! Pangeran, pasukan Mangkubumi datang. Mereka ingin menyerang kita. Pasukan penjaga kota dibabat habis. Apa? Pasukan Mangkubumi telah datang. Pasukan kita berada di luar kota semua. Tahan sebisa mungkin. Baik, Pangeran. Pangeran, kita harus melawan. Tidak, Sutawijaya. Banyak pasukan kita yang belum siap. Dan banyak pasukan kita di luar kota untuk membantu pemberontakan. Wahai prajurit-prajuritku, kita akan lari kalau ada kesempatan. Dan kita mencari markas baru yang strategis dan aman. Bagaimana caranya membuat kesempatan? Kita panggil pasukan Suradi Bangsa yang berada di perbatasan kota. Suruh satu prajurit untuk memanggilnya. Baik, Pangeran. Siapkan diri kalian. Ini merupakan peperangan yang tidak mudah. Siap, Pangeran Sang Berjawa! Pangeran, armada inti Mas Said telah tiba. Siapkan diri kalian. Peperangan selanjutnya akan dimulai. Pasukan Suradi Bangsa telah tiba. Kalau begitu, kita mundur. Semua mundur! Pangeran, mereka mundur. Jangan dikejar. Mereka memiliki pasukan yang kuat. Kita tidak tahu berapa jumlahnya. Yang penting, kita sudah berhasil memiliki wilayah ini. Mangkubumi bersama pasukan berhasil mematikan api peperangan dan memukul mundur pasukan Mas Said. Dengan keberhasilannya itu, Mangkubumi meminta hadiah yang dijanjikan. Tetapi Pakubuana ingkar janji. Hadiah sayembara tidak diberikan. Pakubuana II telah kehilangan nilai dan komitmennya sebagai raja yang berpegang pada tradisi. Kau telah memberikan hadiah. Kau tidak bisa menjaga komitmen sebagai seorang raja. Kau telah gagal sebagai seorang raja yang berpegang teguh pada tradisi. Sabda Pandita, Ratu Datan Kena Wala-wala. Aku yang tidak berkomitmen atau kau yang terlalu tamak dengan kekayaan? Kau seorang pangeran Mangkubumi. Tidak sepantasnya kau mengambil tanah kerajaan untuk tanahmu sendiri. Aku juga tidak ingin hadiah dari sayembara. Yang aku ingin kau sebagai seorang raja yang jujur. Tidak usah munafik, Mangkubumi. Dari dulu kau hanya mengincar tanah tersebut. Sudahlah, terlalu banyak waktu untuk meladenimu. Lebih baik aku melakukan strategi untuk melawan Said. Karena hal tersebutlah terjadi perseteruan antara dua kelompok, yaitu kelompok yang membela Mangkubumi dan kelompok Pakubuana yang didukung Patih. Ternyata, karena bujukan sang Patihlah, raja tidak jadi memberikan tanah di Sukawati kepada Mangkubumi. Yang mulia, saya dengar bahwa saudaramu Mangkubumi telah memukul mundur pasukan Mas Said. Itu benar, Patih Pringgalaya. Jadi, apakah Anda akan memberikan hadiah tanah tersebut? Ya, saya akan memberikan hadiah. Tapi yang mulia, bukankah dia seorang pangeran? Bukankah dia harus melakukan itu demi kerajaan? Dan bukankah tidak etis tanah kerajaan diambil demi kepentingan pribadi? Benar juga. Mangkubumi kecewa dengan kerajaan karena VOC yang terlalu mencampuri secara langsung masalah kerajaan dengan mengatakan Mangkubumi yang terlalu tamak karena meminta hadiah sayembara. Jadi, kita akan membahas tentang pemberontakan Mas Said. Tapi sebelum itu, kenapa kalian berseteru? Ini masalah kerajaan. Orang luar tidak boleh bercampur. Iya, Gubernur. Ini tentang hadiah sayembara.
tanah yang berukuran 3.000 hektar. Iya, pasukan Mangkubumi berhasil menghalau pasukan Masai. Walau hanya sementara, tapi saya tidak akan memberikan hadiahnya karena dia adalah seorang pangeran dan yang dia lakukan untuk kerajaan. Oh tentu saja, seorang pangeran tidak etis mengincar tanah kerajaan. Apalagi kalau kau ingin menjadi seorang raja. Kau tidak pantas menjadi seorang raja. Kau tamat dan serakah Mangkubumi. Itu orang luar, tak berhak mengikuti urusan kerajaan. Permisi. Untuk melaksanakan hal tersebut, Mangkubumi menemui Mas Said di Sukuwati. Pertemuannya dengan Mas Said membuat terjadinya persekutuan di antara mereka. Setelah pangeran sebenarnya, Ada urusan apa kau menemuiku? hamba ingin mengajukan persekutuan. Persekutuan. Orang yang memerangiku ingin mengajukan persekutuan. Itu benar pangeran, hamba ingin mengajukan persekutuan. Hamba ingin kita bersama melawan VOC dan kerajaan. Kau pasti tahu, aku tidak ingin mau menjadi persekutuanmu. Tentu saja, tapi musuh dari musuhku adalah sekutu. Musuh, ada hal apa yang terjadi antara kau dan saudara tuamu? Dia sayembara tidak memberikannya. Dia telah gagal menjadi seorang raja dan VOC terikut campur. Baiklah, aku percaya padamu. Untuk memperkokoh persekutuan ini, kau Mas Said akan hidup mengerti. Baiklah, dengan ini aku akan membagi wilayah perjuangan. Aku dan pasukanku akan pergi ke timur Surakarta dan ke selatan Madiun dengan pusat Sukawati. Kau Mangkubumi dan pasukanmu akan pergi ke Surakarta dengan wilayah pusat hutan Belimbing desa Pecetokan. Siap, baiklah. Di sisi lain, pada tahun 1749, Raja Pakubuwana II mengalami sakit keras sehingga kerajaan semakin lemah. Dan Gubernur Jenderal Van Imhoff memanggil Gubernur Semarang, Van Hogentrop, untuk menemui sang raja. Tolong panggilkan pemimpin VOC. Mereka harus melihat kondisiku yang lemah dan tak menentu ini. Salam sejahtera yang mulia. Kondisi parah sekali dengan kondisi yang seperti ini. Mungkin yang mulai memerintah kerajaan. Tentu saja, makan pun aku tak sanggup. Kalau begitu, Gubernur Jenderal Baron Van Imhoff menawarkan perjanjian. Perjanjian? Dan tercapailah Het Ellerbranch Contract, sebuah perjanjian yang sangat penting antara Pakubuwana II dengan pihak VOC yang diwakili Gubernur VOC wilayah pesisir timur laut, Baron van Hoorn-Andrendorp. Dan perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 11 Desember 1749. Perjanjian ini sangat menyakitkan hati rakyat dan para punggawa kerajaan, karena kerajaan Mataram yang pernah berjaya di masa Raja Sultan Agung, akhirnya para pewarisnya harus diserahkan begitu saja kepada para pendatang. Karena perjanjian tersebut juga semakin membuat kekecewaan yang mendalam pada Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said, sehingga membuat mereka meningkatkan perlawanannya terhadap kelaziman VOC. Kerajaan semakin hari semakin diambang kehancuran. VOC mengambil alih roda pemerintahan. Kita harus menguatkan perlawanan. Tentu saja Mas Said, dengan banyaknya masyarakat gabung ke kita, maka kemenangan di permata. Van Hogentrop yang diberi tanggung jawab oleh VOC untuk mematikan perlawanan Mangkubumi dan Mas Said sudah mulai frustasi dan putus asa. Pasukan Mangkubumi tidak bisa diredam. Mereka sangat membabi buta. Aku sangat frustasi, Jenderal. Aku pun juga Hogentrop. Mas Said sangat kompeten dalam mengatur strategi. Kalau begitu, aku ingin mengundurkan diri saja. Kalau begitu aku juga. Sehingga Hogentrop mengundurkan diri dan diganti oleh Nicholas Harting. Begitu juga dengan Van Imhoff selaku Gubernur Jenderal VOC diganti oleh Jacob Mosel. Semoga kau bisa lebih baik daripada aku, Jacob. Tidak ada yang lebih baik antara aku dan kau, Inhoff. Semoga kau bisa mengalahkan mereka, Jacob. Tenanglah, aku bersama Nicholas. Kami akan mencari jalan terbaik. Ya Inhoff, Hogen. Kami pasti akan menemukan jalan terbaik. Dan selamat beristirahat untukmu, Hogen. Karena kaulah yang paling terlihat frustasi dan putus asa di sini. Terima kasih, Nicholas. Kedua pejabat VOC yang baru ini berusaha keras untuk menyelesaikan perlawanan Mangkubumi dan Mas Said
dengan cara perundingan damai. Dana semakin terkuras, tetapi perlawanan Mas Said dan Mas Bumi semakin menjadi-jadi. Kita harus memiliki cara yang lain agar mengalahkan mereka. Tetapi kita tak bisa menggunakan kekuatan militer untuk melawan. Itu akan benar-benar menguras dana. Benar, kita harus memiliki cara yang lain dengan cara perundingan. Tetapi mereka tak akan mau berunding dengan kita. Bahkan anak kecil pun tahu akan beli. Tenanglah Legolas, akan ada tokoh yang membantu kita. Tokoh yang akan membuat perundingan dan mereka akan menjadinya. Siapa? Ulama besar Sheikh Ibrahim. Sultan Kabanara, kita mendapatkan undangan untuk menandatangani perjanjian dari VOC. Tentu saja kita tidak akan datang. Tapi undangan ini ditulis oleh ulama besar Sheikh Ibrahim dan juga para pengikutnya. Ibrahim, baiklah, aku akan datang. Tetapi Mas Said kita di sini lakukan perlawanan. Di sini tertulis Desa Giyanti tanggal 13 Februari. Isi pokok perjanjian tersebut adalah Mataram dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian barat yang dikuasai Mangkubumi sebagai Sri Sultan dan bagian timur yang dikuasai oleh Pakubuwana III. Sementara perlawanan Mas Said berakhir setelah tercapainya perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757 yang berisi Mas Said diangkat sebagai penguasa di sebagian wilayah Surakarta dengan gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Dengan demikian berakhirlah perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said.